Jelang perhelatan MotoGP 2022 mendatang, vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun mulai dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah. Vaksinasi dosis pertama ini untuk meningkatkan herd immunity anak. TNI Polri bersama stakeholder terus gencarkan vaksinasi anak di Lombok Tengah. Jelang perhelatan MotoGP pada bulan Maret mendatang. Vaksinasi ini pun difokuskan di desa penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika, seperti di SDN 1 Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sekitar 1.500 anak dari usia 6 hingga 12 tahun divaksinasi. Selain untuk menjaga target 50%, vaksinasi ini diharapkan juga dapat tingkatkan kekebalan tubuh pada anak. Terlebih virus COVID varian baru Omicron telah terdeteksi di Indonesia. Sekarang dengan kondisi anak-anak saat ini perlu adanya sosialisasi awal, kemudian perlu juga persetujuan dari sebagian orang tua. Karena masih ada beberapa orang tua yang perlu ada sosialisasi, sehingga pencapaiannya maksimal yang direncanakan sampai dengan akhir tahun nanti atau sebelum pelaksanaan MotoGP, sebelum pelaksanaan MotoGP itu sudah 50% tuh anak-anak. Meski vaksinasi anak mulai dilakukan, namun masih terkendala sosialisasi yang belum menyeluruh, termasuk juga syarat vaksin yang harus ada persetujuan dari orang tua. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, seorang ibu Rumenah, warga korban banjir bertahan menyambung hidupnya dengan mengandalkan sisa barang rongsokan untuk dijual. Pasalnya semua harta bendanya hanyut diterjang banjir. Inilah ibu rumah tangga korban banjir bandang warga Dusun Bedugul Medas, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Korban banjir bandang beberapa waktu lalu menyisakan cerita sedih karena ibu yang mencoba bertahan di atas puing-puing sisa bangunan rumahnya yang hanyut. Rumainah menuturkan dirinya sangat ketakutan dan trauma dengan kejadian banjir tersebut dan selalu berdoa agar bencana tidak lagi datang menerjang. Selain itu, Rumainah tidak lagi mendiami rumahnya karena masih trauma. Untuk menyambung hidup sehari-hari, Ibu Rumainah mengais sisa-sisa dari barang bekas yang dikumpulkan untuk dijual. Apa yang tersisa, Bu? Yang tersisa cuman pakaian, ini juga barang gini-gini. Seperti apa dengan rumah Ibu ini? Harapannya sih biar dia, tapi enggak saya diriin di sini lagi, udah trauma saya. Trauma ya? Iya. Berarti kalau Ibu direlokasi sama pemerintah siap? Kalau dikasih di lokasi yang lain untuk didirikan rumah? Siap. Atau punya lahan yang lain, Bu, untuk? Saya sih enggak punya lahan, nanti kalau kata Pak Kades ada sih di sana di Barat itu rumah anak saya kan, tapi belum jadi itu yang dibenerin nanti. Mau pindah ke sana? Iya. Berarti sudah trauma di sini? Trauma saya udah. Rumainah sangat bersyukur bisa selamat dari bencana banjir bandang beberapa waktu lalu dan bisa memberikan sepeda ke cucunya kendati sepeda tersebut hanyut dibawa banjir. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, empati terhadap korban banjir bandang di Lombok Barat, sejumlah guru, siswa, dan wali murid sekolah dasar di Kota Mataram donasikan sebagian rezeki mereka untuk disumbangkan kepada warga terdampak banjir di Lombok Barat. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat terdampak terparah banjir bandang beberapa waktu lalu, yakni Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Gunung Sari. Tercatat puluhan rumah hanyut dan ratusan mengalami kerusakan akibat diterjang banjir bandang. Seperti di Dusun Kekait, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, masih terlihat pemandangan sisa puing-puing bekas banjir bandang sangat menyedihkan dan memilukan. Selain jembatan putus, 7 rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali hanyut dan puluhan rusak berat. Saat ini ratusan warga Dusun Kekait masih mendiami tempat pengungsian dan berharap bantuan berupa tempat tidur yang layak seperti karpet dan kasur. Yang dibutuhkan oleh warga sekarang, kalau masalah untuk sembako, alhamdulillah sudah stabil. Kemudian untuk saat ini, kemudian untuk yang perkakas dapur juga alhamdulillah sudah stabil. Palingan yang sekarang yang paling urgent itu lebih ke kamar atau alas tidur yang lebih layak. Soalnya kan kalau tikar tipis nggak terlalu bisa nih, lebih-lebih di kuntara yang tipis untuk penyekatnya. Jadinya mungkin lebih ke kasur, kemudian bantal dan lemari-lemari plastik. Empati terhadap korban banjir, perwakilan guru, siswa, dan wali murid sekolah dasar di Kota Mataram menyisihkan sebagian rezekinya untuk didonasikan.
Diharapkan dengan bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Saya sangat prihatin sekali ya dengan keadaan seperti ini. Sampai 7 rumah sudah hanyut seperti ini, dan kalau semua aparatur pemerintah melihat, yang berwenang yang melihat seperti ini, sungguh-sungguh sangat miris. Seandainya datang air sekalipun, mungkin rumah-rumah di sini sudah habis hanyut semua. Data jumlah rumah yang hanyut di Dusun Kekait, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat sebanyak 7 rumah. Puluhan mengalami rusak berat dan ratusan rusak ringan. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.